kita sarankan menggunakan tongkat dulu, ya. Dan tongkatnya digunakan pada sisi yang lebih tidak sakit. Jadi misalnya, seperti itu, dibalik ya? Ya, jadi misalnya yang lebih nyeri kiri, megang tongkatnya di sisi kanan. Tadinya nyeri lutut malah jadi sakit perut, gitu kan? Bertambah lagi sakitnya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Raden Taufan Mulyo Wibisono, spesialis ortopedi. Dokter spesialis ortopedi RSUD Kabupaten Jombang. Membahas tentang pencegahan dan cara mengatasi nyeri lutut yang disebabkan osteoartritis. Pelayanan poli ortopedi RSUD Kabupaten Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ferry Amrullah di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini kita akan memperbincangkan topik atau tema yang sangat menarik, yaitu tentang osteoartritis lutut atau disingkat biasanya dengan OA lutut. Kali ini saya akan membahas tema ini dengan dokter spesialis dari Poli Ortopedi RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Taufan Mulyo SPOT. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dokter, bisa dijelaskan sekilas tentang background study jenengan atau biografi jenengan ke pemirsa RSUD Jombang Menyapa? Monggo. Selamat pagi. Saya Dr. Taufan, spesialis ortopedi di Rumah Sakit RSUD Jombang. Saya memiliki latar pendidikan S1 di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ortopedi dan traumatologi di Universitas Airlangga Surabaya, dan kebetulan saya baru selesaikan studi tahun 2020 kemarin. Baru. Yeah. Terus di sini, masuk di sini. Iya, baru per awal tahun di masih fresh ini ya. Oke, dokter. Kali ini kita membahas osteoartritis, yeah. Dari lutut, OA lutut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang osteoartritis lutut ini? Monggo, dokter. Ya, jadi osteoartritis ini kalau pada orang awam itu lebih familiar mungkin dengan istilah pengapuran. Tapi sebenarnya istilah pengapuran itu untuk penyakit ini kurang tepat, seperti itu. Karena untuk osteoartritis ini sendiri sebenarnya adalah suatu penyakit kronis yang melibatkan atau disebabkan karena adanya kerusakan tulang rawan sendi. Di mana tulang rawan sendi tersebut bila mengalami kerusakan akan memacu proses peradangan. Karena proses peradangan itulah yang nantinya akan menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri, kemudian kaku, kemudian juga ada keterbatasan ruang gerak sendi yang paling banyak dikeluhkan dari pasien, terutama OA lutut ini, yaitu keluhan karena nyerinya. Itu yang sering bikin pasien berobat ke rumah sakit atau mencari pengobatan karena nyerinya. Sakit, dok, ya? Sedangkan kalau untuk istilah pengapuran sendiri, itu memang terjadi pengapuran pada osteoartritis pada sendi-sendi, cuman sebenarnya semua orang itu akan mengalami pengapuran. Pengapuran itu sebenarnya proses normal, di mana mungkin kalau kita lihat di ronsen itu seperti jalu seperti itu, tapi itu bukan yang menyebabkan osteoartritis atau nyerinya, tapi itu merupakan proses memang alami dari tubuh, terutama yang terjadi pada pasien yang sudah usianya sudah lanjut. Usia lanjut, ya. Jadi kalau orang berkata pengapuran terus nyeri, sebenarnya kurang tepat istilah seperti gitu itu. Ya, sepertinya. Terus, dokter, apa saja gejala dari osteoartritis
osteoartritis lutut ini? Ya, seperti yang tadi saya sudah singgung, jadi gejala yang paling sering dirasakan pasien pertama kali itu nyeri. Nyeri. Terutama bila osteoartritis itu dia mengenai sendi-sendi yang menopang tubuh, seperti sendi panggul, kemudian sendi lutut atau sendi engkel. Juga bisa disertai dengan kekakuan. Jadi misalnya tadinya dia luas sendinya bisa lurus dan nekuk maksimal. Karena OA ini dia akan terjadi gangguan untuk terutama nekuk atau meluruskan maksimal. Keluhan ini biasanya akan sangat mengganggu bila pasien ini seorang muslim yang mengerjakan sholat ya. Karena sholat itu kan butuh terutama saat duduk tahiyat gitu kan harus bisa nekuk full. Nah itu biasanya pasien mulai merasa terganggu karena kok kaku nggak bisa full itu. Atau bisa juga pasien itu merasakan sendinya itu seperti bunyi, seperti ada sensasi krek-krek gitu waktu digerakkan. Iya, nekuk-nekuk seperti itu. Biasanya pasien juga sering mengeluh, kok dok ini kaki saya kok buat nekuk-nekuk seperti ini. Ya, walaupun belum sakit, kadang sudah mulai ada gejala seperti itu. Gitu, Tapi kalau yang keluhan seperti bunyi seperti itu belum tentu dia OA. Karena bisa penyebab lain juga, misalnya kerusakan ligamen dan lain-lain. Belum tentu ya. Iya, belum tentu. Oke, selanjutnya ada apa saja dok faktor resiko yang disebabkan OA lutut ini? Ya, jadi memang untuk OA lutut ini sebenarnya dia secara garis besar tuh dibagi dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Ya. Yang dimaksud primer di sini yaitu OA lutut yang tanpa ada penyebab yang diketahui secara pasti. Jadi istilahnya kalau di kedokteran disebut idiopatik. Jadi kok tidak ada jatuh, tidak pernah luka atau tidak pernah kakinya tidak bengkok, tapi kok tahu-tahu dia nyeri seperti itu. Nah itu bisa disebut dengan OA primer. Yang biasanya ini mengenai pada pasien-pasien yang usianya sudah di atas 50 seperti itu. Ada juga yang disebut dengan OA sekunder. Jadi OA sekunder ini OA yang disebabkan karena ada penyakit pencetusnya. Misalnya pernah cedera lutut sehingga menyebabkan kerusakan. Ada penyebabnya yang lain gitu ya. Jadi penyebabnya kalau dirunut ke belakang itu ditanya pasien, ternyata ada riwayat pernah cedera lututnya, pernah sakit sebelumnya gitu pernah ada misalnya dia riwayat kencing manis seperti itu, atau kakinya memang dia dari lahir kelainan bengkok bentuk X atau bentuk O seperti bisa itu ya. Ya itu bisa. Dan yang sering ditemui juga itu karena kelebihan berat badan, obesitas. Ya obesitas. Terutama ini berkaitan dengan sendi-sendi yang menopang tubuh seperti lutut seperti itu, karena semakin berat seseorang tentu berat yang ditumpu atau beban berat beban yang ditanggung sama lutut bukan itu, beban hidup ya dok. Ya sama. Oke. Ya, jadi itu tadi faktor-faktor resikonya. Ya. Sama juga yang tidak bisa ya kita rubah itu usia dan jenis kelamin. Untuk pasien yang sudah berusia di atas 50, kemudian wanita itu lebih sering terkena OA gitu. Walaupun orang muda pun bisa terkena OA seperti itu. Jadi bisa ya? Iya bisa. Terutama kalau dia punya kelainan bentuk kaki atau dia ada riwayat cedera ligamen seperti itu. Ya. Selanjutnya dokter, apa saja metode atau cara pemeriksaan OA lutut ini? Ya, jadi bila ada seseorang dengan keluhan, terutama seringnya tadi nyeri pada lututnya, ya memang kecurigaan pertama kami itu karena secara prevalensi kemudian ya secara statistik memang penyebab tersering adalah OA ya, atau osteoartritis. Cuman tidak menutup kemungkinan juga pasien ini nyeri lututnya disebabkan hal yang lain.
Misalnya karena ada kerusakan ligamen atau ada patah tulang, atau bisa juga karena ada kelainan metabolis seperti asam urat. Ya, asam urat itu kalau dia tinggi, itu dia juga bisa tertimbun di sendi. Ya, sehingga dia juga bisa menyebabkan nyeri seperti itu. Atau ada juga penyakit yang disebut rheumatoid arthritis. Jadi suatu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh kita itu error sehingga dia menyerang tubuh kita sendiri, dan yang sering diserang itu adalah sendi. Sehingga itu nanti dia akan menyebabkan nyeri sendi sama seperti OA. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan itu, karena secara pemeriksaan klinis dulu ya. Pertama tentu dari pemeriksaan klinis ya, dari keluhan pasien bagaimana, apa yang dikeluhkan. Biasanya kalau untuk osteoartritis sendiri, ini keluhan klasiknya pasien itu ya yang rata-rata dia akan mengalami ini kalau dia kena OA gitu. Terutama biasanya keluhannya terasa kaku di pagi hari, terutama saat bangun tidur seperti itu. Tapi kakunya ini tidak lama, biasanya 10 menit atau kurang dari setengah jam. Kembali lagi ya. Itu. Ya, dia udah normal lagi. Nanti dipakai aktivitas normal lagi. Kakunya berkurang. Atau kalau ada keluhan nyerinya kalau untuk OA dia biasanya bersifatnya gradual atau nggak langsung nyeri hebat gitu, tidak. Tapi misalnya tadinya masih bisa dihiraukan, tapi makin lama, sebulan 2 bulan tuh nyerinya makin bertambah. Nah itu khasnya OA seperti itu. Kalau RA dia yang rheumatoid arthritis itu lebih berat biasanya keluhannya, terutama kakunya bisa sampai lebih dari setengah jam. Kemudian nyerinya juga bertambahnya tuh cepat, enggak pelan-pelan seperti OA seperti itu. Kemudian juga kita perlu periksa terutama daerah sekitar lututnya, apakah di sana ada tanda-tanda dia pernah mengalami cedera seperti ada bekas luka, kemudian ototnya apakah ada kelemahan, ada pengecilan otot, dan yang paling penting adalah tanda apakah dia memiliki kelainan pada ligamennya. Karena ini dapat berefek jangka panjang yang menyebabkan OA bila dia mengalami kelainan pada ligamen. Bisa karena dia cedera atau memang kelainan dari lahir seperti itu. Nah, kemudian kalau pemeriksaan klinis sudah mengarah ke sana, kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjangnya yang rutin kita lakukan itu adalah ronsen untuk sendi lutut. Nah, cuman untuk ronsen sendi lutut ini sebenarnya yang valid itu pasien harus dalam posisi berdiri. Cuman memang pada kondisi-kondisi tertentu pasien harus, ya dia tidak bisa berdiri. Cuman kalau untuk menilai seberapa level kerusakannya, terus derajatnya bagaimana, pasien itu diharuskan dalam posisi berdiri. Nah, mengapa dalam posisi berdiri? Itu karena kita akan menilai celah sendinya. Ya, kan kalau kita tidur, sendi kita tidak menopang berat, sehingga walaupun dia sudah menyempit, kesannya dia masih melebar, masih normal. Tapi begitu kita ronsen dalam posisi berdiri, nah kan numpu maksimal gitu. Nah itu baru kita bisa lihat, oh ternyata memang sendinya sudah menyempit. Dan penyempitan sendi pada X-ray atau ronsen itu adalah salah satu tanda bahwa memang pasien ini mengalami osteoartritis. Karena tulang rawan sendi itu sendiri kalau di ronsen dia tidak terlihat, yang terlihat hanya tulangnya, sehingga yang terlihat itu hanya seperti jeda atau gap atau seperti jarak antara tulang lutut dan tulang kering. Nah, sehingga kalau dia rusak, tulang rawannya itu rusak, kan tidak ada bantalannya. Jadi tulang lutut dan tulang keringnya itu bertemu. Nah, harusnya yang bertemu itu kan tulang rawan dengan tulang rawan. Dia gerakan jadi halus, terus
mengurangi gesekan sehingga bebas nyeri. Karena tulang rawannya itu dia menipis, bahkan bisa sampai habis, jadi langsung Nempel. tulang ketemu tulang. Di ronsen pun Gesekan nanti gitu ya. gambarannya seperti itu. Iya, itu yang menyebabkan dia nyeri, kemudian mulai timbul peradangan hebat, nyeri kemana-mana seperti itu. Awalnya di situ ya, Dok. Ya, jadi kadang pasien itu ada yang membawa ronsen sendiri karena dia mungkin inisiatif kok nyeri sudah ya, sakit. terus dia saya mau ronsen entah di mana sendiri, terus membawa ke kita. Ya di sana kelihatannya, dok ini masih bagus dok, kok ini sakit gitu kaki saya. Tapi perlu kita konfirmasi waktu di ronsen ini posisinya bagaimana? Ibu tiduran atau berdiri? Ya, karena banyak kasus seperti itu, Mas. Begitu kita ronsen ulang dalam posisi berdiri, ternyata sudah nempel. Gitu. Nah, itu sering juga seperti itu. Kemudian juga kalau memang kita curiga ada kerusakan ligamen atau kelainan ligamen, itu kita tidak bisa hanya dengan ronsen saja. Kita perlu melakukan pemeriksaan yang disebut MRI. Ya, jadi MRI ini tujuannya untuk melihat bantalan sendinya atau yang disebut meniskus, kemudian untuk melihat ligamen yang ada di dalam lutut atau disebut cruciatum, ligamen cruciatum. Ini ligamen yang sering terjadi cedera pada pemain sepak bola atau bola basket seperti itu, yang fungsinya untuk menstabilkan lutut. Mengapa kalau dia putus kok bisa OA? Ya karena tugasnya kan menstabilkan, sehingga kalau dia putus lutut jadi tidak stabil, sehingga terjadi gerakan yang over. Ini menyebabkan kerusakan tulang rawan sendi yang pada akhirnya akan terjadi OA. Nah itu makanya tadi saya sebut bahwa OA itu nggak hanya mengenai yang sudah tua-tua gitu, enggak. Yang muda pun bisa ya. Bahkan atlet itu banyak juga yang OA di usia muda karena nggak harus patokan umur segini harus. Ya, karena aktivitas fisik yang berat itu juga dia bisa memicu. Nah, kemudian juga kita perlu melakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksaan darah, terutama untuk menyingkirkan apakah ada infeksi atau tidak pada lututnya. Kemudian juga kita perlu melihat adakah sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu kumpulan kelainan pada kita seperti gula darah tinggi, kemudian lemak, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, seperti itu. Karena secara tidak langsung ada penelitian juga yang mengatakan bahwa tingginya tingkat kolesterol seseorang itu juga bisa memicu terjadinya nyeri pada osteoartritis, seperti itu. Selanjutnya dok, bagaimana pencegahan biar pasien ini, seseorang ini tidak terkena OA lutut ini? Ya, jadi untuk OA lutut ini memang ya lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah memodifikasi dari pola hidup kita. Ya. Salah satunya itu untuk menjaga berat badan tetap proporsional. Ya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa berat badan kita itu sudah proporsional atau belum? Seperti itu. Caranya salah satunya itu menggunakan indeks massa tubuh namanya. Jadi ada rumus sederhananya itu dengan cara berat badan kita dibagi tinggi badan kita kuadrat. Jadi contohnya misalnya berat badan kita 50, kemudian tinggi badan kita 165 gitu. Nah, jadi nanti 50 dibagi 165 tapi ya dalam meter itu kan berarti 1,65. Jadi 1,65 kuadrat. Nah, berarti 50 dibagi hasil itu ya kurang lebih sekitar 18 kalau hitungan sekitar itu. Nah, itu masih batas aman, karena batas aman menurut WHO itu 18 sampai 24,9. Yang dapat meningkatkan resiko terjadinya OA lutut itu bila berat badan lebih sama dengan 25. Nah, jadi kalau ngitung di rumah terus dapatnya 26 ya hati-hati. Harus dikecilin dikit. Harus dikecilin. Nanti ya, karena terlalu berat ini. Betul, karena
menurut penelitian itu penambahan berat badan terutama yang di atas 25 tadi IMT-nya itu signifikan mempengaruhi resiko terjadinya osteoartritis ya. Jadi pertama itu kita harus menjaga berat badan tetap proporsional ya dengan cara mengatur makanan, terus beraktivitas. Kalau kita usianya sudah di atas 50, itu memang pilihan untuk aktivitasnya misalnya untuk menjaga berat badan kita tetap stabil itu sudah bukan yang high impact. Maksudnya high impact tuh contohnya kayak aerobik yang loncat-loncat, basket itu sudah tidak seperti itu. Tapi pilihlah olahraga yang low impact. Sederhana. Ya, low impact tuh gampangnya kaki kita itu tidak ada gerakan yang di udara dua-duanya. Nah, contoh kalau seperti jalan santai, kemudian sepeda statis seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus ada latihan-latihan yang memang untuk menguatkan otot-otot kaki ya. Otot-otot kaki itu yang dikuatkan bukan hanya otot yang sekitar lutut aja, tapi secara keseluruhan karena berat badan kita tumpuannya itu kan mulai dari pinggul sampai ke kaki bawah itu menahan semua, jadi semua harus dikuatkan. Nah, latihannya itu ada yang disebut latihan fleksibilitas ya. Latihan fleksibilitas itu fungsinya untuk menjaga ruang gerak sendi tetap full, tetap penuh ya. Kemudian juga ada latihan yang disebut latihan endurance atau latihan untuk menjaga ketahanan tubuh kita ya. Contohnya latihan endurance itu bisa dengan sepeda statis atau berenang seperti itu. Tapi pilihlah yang low impact atau senam, tapi senam yang tidak loncat-loncat seperti itu ya. Dan juga perlu kita lakukan latihan strengthening atau penguatan otot-otot. Ya, untuk gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya banyak sekali, apalagi sekarang kita sudah terfasilitasi dengan YouTube seperti banyak itu. Sekali. Kita bisa masukkan gitu langsung. Ya, kata kunci penguatan otot kaki seperti itu latihannya itu udah tersedia banyak. Ya, memang nanti tinggal dipilih yang sesuai sama kita. Nah, itu bisa nanti dikonsultasikan ke dokternya, Dok. Ini yang cocok buat saya, usia saya dengan seperti ini, itu latihannya yang mana seperti itu. Kemudian juga kalau usia sudah mulai di atas 50 itu biasanya kan sudah ada keluhan penglihatan mulai berkurang seperti itu, atau keseimbangan juga mulai terganggu. Itu harus berhati-hati agar tidak terjadi jatuh dan cedera yang mengenai lutut seperti itu. Ya, jadi modifikasi tempat tinggal kita tuh juga sebenarnya penting karena efeknya itu tangga nanti gitu tangga, kamar mandi seperti itu. Kemudian kalau penglihatan sudah mulai kabur ya harus diperiksa ke dokter mata supaya jangan nanti kepleset atau kesandung kemudian resiko di lututnya itu nanti juga bisa memicu terjadinya OA seperti itu. Terus selanjutnya, Dok, mungkin ada terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi OA lutut ini? Ya, jadi kalau pasien sudah terkena OA lutut, kemudian sudah ada keluhan, terutama memang keluhannya yang sangat mengganggu adalah nyerinya, ya. Jadi kadang sampai pasien itu tidak bisa beraktivitas sama sekali karena nyerinya. Ya tentu ada terapi-terapi yang bisa kita lakukan, ya. Dan terapi ini juga didasari pada tingkat berat keluhan dari si pasien itu ya. Jadi tidak semata-mata kita lihat ronsennya, wah ini berat langsung ya Bu, harus ya operasi ini. Enggak, tidak seperti itu. Jadi tetap keluhan pasiennya apa. Kadang banyak juga yang ronsennya sudah derajatnya 4 misalnya, emang terburuknya itu 4, tapi pasiennya ya keluhannya masih nyerinya kalau pas aktivitas yang berat seperti atau jalan agak jauh, ya itu kita sesuaikan
Sebaliknya ada yang ronsennya itu masih derajat 1, masih ringan tapi udah kesakitan sekali pasiennya itu, ya itu harus kita sesuaikan juga. Nah, untuk terapinya sendiri itu biasanya kita bagi jadi 3. Yang pertama terapi non farmakologis atau non obat-obatan. Ini justru yang paling penting ya, karena non obat ya. Non obat. Kenapa? Karena kalau harus obat-obat terus ya kan nanti ke ginjal, ke lambung. Justru ini yang kita kejar. Jadi pasien itu kadang ada yang mau instan, dok saya mau minta obat yang paling bagus. Pokoknya nggak nyeri, langsung sembuh. Ya. Langsung itu, sembuh. Iya, itu salah ya, seperti itu ya. Justru yang paling penting adalah terapi non obat. Ya, karena penyakit ini sifatnya kronis. Pengobatannya pun tidak bisa langsung instan terus sembuh hilang. Langsung hilang. Ya. Jadi kalau terapi non obat ini itu dia terdiri dari pertama memodifikasi gaya hidup, yaitu menjauhi atau menghindari aktivitas yang memicu terjadinya sakit. Contoh sederhananya misalnya pasien terbiasa duduk lesehan, duduk di lantai. Nah, itu kalau dia duduk di lantai, pasti dari posisi berdiri dia mau duduk, dan posisi sebaliknya dari duduk di bawah mau berdiri, dia akan melewati fase jongkok. Nah, fase jongkok itu sangat membebani lutut. Nah, itu akan memperparah keluhan atau akan memicu terjadinya proses radang yang lebih. Jadi pasien-pasien kita atau masyarakat kita itu kan sering misalnya acara di RT RW duduknya lesehan gitu kan, jagongan itu ya dia harus dari posisi ini berdiri, atau juga seperti WC. Nah, kadang pasien juga itu ndak menyadari aktivitas yang sudah hampir pasti dilakukan tiap hari adalah saat dia buang air, dia WC-nya menggunakan WC jongkok. Nah, itu harus, kalau dia sudah mulai usia 40-50 ya sudah harus ganti, harus yang duduk harus WC duduk karena membebani sekali seperti itu. Nah, kemudian aktivitas naik turun tangga harus dikurangi itu ya. Terus membawa beban berat, dan aktivitas yang hobi olahraga itu juga sudah harus disesuaikan. Sebelum OA misalnya senangnya main futsal usia udah 50 gitu ya, atau bulu tangkis yang masih loncat-loncat ya harus sadar diri ya, dok. Iya, karena memang ya pertama itu memodifikasi ya, terus yang selanjutnya yang tadi sudah disebutkan juga berat badan itu harus kita jaga tetap. Kembali lagi berat badan makanya harus. Coba dihitung berat badannya aman nggak gitu, IMT-nya aman nggak. Kalau udah 25 ya ini warning karena harus diturunin. Banyak pasien itu setelah kita sarankan menurunkan berat badan, keluhannya banyak berkurang. Ya, seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan penguatan atau latihan-latihan penguatan yang tadi saya jelaskan, latihan penguatan otot, kemudian latihan untuk stretching, kemudian menjaga fleksibilitas dari ruang lingkup sendi. Ya, banyak sekali, kalau mau googling itu nyari mudah sekali. Terapi non obat ya. Nah, yang terpenting itu juga untuk menguatkan otot. Kenapa? Kok ini sendi saya yang sakit, kenapa ototnya sudah dikuatkan? Kadang pasien tanya gitu. Nah, jadi efeknya itu secara langsung sebenarnya. Kalau otot kita lemah, di mana sendi itu yang memegangkan otot, yang menggerakkan otot. Jadi kalau sendi kita lemah, otomatis waktu kita melakukan gerakan harusnya dia halus seperti ini. Kalau otot kita lemah jadi gerakannya nggak karu-karuan, ini menambah gesekan juga. Dan kalau otot kita kuat, beban, goncangan itu terserap sama ototnya itu lebih efektif, sehingga bisa mengurangi tekanan ke sendi seperti itu. Jadi latihan itu sangat penting sebenarnya. Kalau olahraga yang bagus itu bisa sepeda statis seperti itu.
Kalau untuk sepedahan yang di jalan itu ya kadang susah untuk mengendalikannya, kadang jalanannya jelek, jalan tanjakan. Jadi memang yang aman kalau sudah punya OA itu lebih baik kalau mau sepeda ya sepeda statis saja. Dan yang bagus juga adalah berenang seperti itu. Kalau berenang mau googling pun banyak latihan berenang untuk lutut dengan cara berenang itu ada macam-macam caranya seperti itu. Kemudian kalau memang sudah sakit lututnya itu bisa menggunakan alat bantu ya. Alat bantunya contohnya tongkat seperti itu. Jadi misalnya pasien nyeri lutut di sebelah kiri atau nyeri dua-duanya cuman lebih nyeri yang sebelah kiri seperti itu. Kita sarankan menggunakan tongkat dulu ya. Dan tongkatnya digunakan pada sisi yang lebih tidak sakit. Jadi misalnya jadi misalnya nyeri yang lebih nyeri kiri, megang tongkatnya di sisi kanan. Gitu. Kadang pasien salah gitu. Dia nyeri kiri pegang kiri, akhirnya jalannya malah jadi nggak imbang, miring terus. Gitu ya, jadi balik ya. Ya, kenapa harus menggunakan alat bantu seperti tongkat dulu kalau saat lagi nyeri-nyerinya, lagi kumat-kumatnya? Karena kalau tidak, nanti dia pindah-pindah nyerinya. Maksudnya seperti ini. Dia sekarang nyeri sebelah kiri, lebih nyeri sebelah kiri. Otomatis dia akan lebih banyak menggunakan kaki yang kanan. Sehingga nanti nyeri yang kiri udah agak berkurang, pindah ke bisa kanan. Ya lama-lama jadi sakit dua-duanya. Dua-duanya malah. Jadi fungsinya tongkat salah satunya seperti itu. Iya. Dan juga ada pasien biasanya bertanya itu kalau pakai deker atau brace lutut itu bagaimana, bisa ndak gitu? Bisa, cuman dekernya yang khusus memang. Jadi bukan deker kain seperti itu, tidak membantu, sebenarnya tidak banyak membantu. Deker yang diperuntukkan untuk OA seperti itu adalah deker yang memang ada rangkanya. Jadi biasanya rangka dia terbuat dari besi atau aluminium di sisi dalam dan sisi luar, sehingga bebannya itu dia akan membantu menyalurkan lewat besinya dan menstabilkan sendinya. Itu yang baru bisa membantu ada untuk deker mengurangi khusus nyeri. berarti ya? Ya, jadi bukan yang deker kain seperti itu, tidak berefek banyak seperti itu. Nah, itu yang terapi-terapi non obat seperti itu. Justru itu yang utama yang dipegang di sana, baru harus ke situ dulu ya. Ke situ dulu. Latihan sendiri atau bisa juga kalau belum tahu caranya bisa nanti ke bagian rehabilitasi untuk diajarkan, tapi jangan terus tergantungan nanti latihannya di pas fisioterapi aja, salah. Justru paling penting latihan sendiri harus berkelanjutan terus ya. Kemudian kalau sudah dimaksimalkan itu dan masih kurang, ya baru kita beralih juga ditambah dengan terapi dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang direkomendasikan itu ya obat-obatan namanya golongan NSAID atau obat-obatan anti nyeri yang juga bisa mengurangi proses peradangan. Ya, ini bisa melalui diminum atau bisa melalui oles. Kalau bisa dengan oles itu masih lebih baik karena efeknya lebih minimal, misalnya efek ke lambung atau ke sistemik seperti itu. Kalau jadi untuk yang nyeri yang masih bisa diatasi dengan obat nyeri oles itu lebih baik seperti itu. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan juga obat-obatan anti nyeri terutama yang diminum itu juga mempunyai efek samping, apalagi kalau digunakan jangka panjang seperti itu. Nanti malah menjalar yang lain ya. Betul, nanti tadinya nyeri lutut malah jadi sakit perut gitu kan. Bertambah lagi sakitnya nanti. Jadi memang sering pasien itu kadang sudah dapat obat dari dokternya gitu, terus udah enak nih, udah enggak usah ke dokter lagi, nanti kalau sakit nggak beli, kadang beli terus sampai lama. Nah itu udah kena segala macam, perut, lambung segala macam, nanti baru bermasalah seperti itu. Jadi memang
sudah enak dia nggak mau latihan, seringnya gitu. Jadi salah, paradigmanya salah. Jadi harusnya yang dikuatkan adalah latihannya dulu, baru nanti kalau tidak mencukupi itu tambah obat. Dan obat pun kalau nyerinya sudah mulai enak harus dikurangi penggunaannya. Harus kembali lagi ke yang non obat tadi ya. Jelas itu. Nah kemudian kalau dengan obat minum atau obat oles juga sudah maksimal tapi nyerinya masih belum bisa teratasi, ada terapi yang diinjeksi ke dalam lututnya langsung ke sendinya. Oh ya seperti itu. itu. Obatnya yang biasanya disuntikan adalah obat anti peradangan, ya, atau juga bisa obat namanya viscose suplemen. Jadi untuk menambah kekentalan cairan sendinya. Disuntikan dok? Ya, disuntikan langsung ke dalam sendinya. Cuman ya karena ini melakukan tindakan penyuntikan ke dalam sendi itu memiliki resiko. Salah satu resikonya adalah infeksi. Ya, kalau kita kan memasukkan benda ke dalam sendi, mana sendi itu kan dia ruang tertutup steril, sedangkan jarum itu kan dari luar terus masuk. Ya, yang bisa meningkatkan resiko infeksi kalau pasien ini punya kencing manis biasanya. Oh seperti itu. Jadi kalau pasien-pasien dengan kencing manis ini harus hati-hati. Misalnya minta, dok saya suntik aja gitu. Ini harus tahu resikonya seperti itu. Dan suntik ini pun enggak menjamin terus hilang nyerinya gitu, enggak. Kadang dia hanya bisa bertahan berapa minggu atau bahkan paling lama paling hanya 3 bulan, 4 bulan seperti itu, dan enggak bisa terus menerus disuntiknya. Biasanya amannya ya setahun itu hanya maksimal 3 kali seperti itu. Nah, kemudian kalau dengan terapi obat, dengan terapi non obat itu sudah maksimal, dosisnya juga sudah maksimal, sudah rutin, tapi tetap sakit, tidak teratasi, tetap nyeri. Ya, kemudian dari hasil ronsennya juga memang dia sudah grade-nya sudah grade 3, 4 yang sudah berat. Pilihan terakhirnya adalah terapi operasi. Ya, bila memungkinkan, tapi nah karena kondisional itu ya, melihat kondisi pasien juga. Ya, betul. Misalnya pasien punya penyakit komplikasi lain-lain, misalnya kencing manis, terus sakit liver, ginjal segala macam, ya itu tidak memungkinkan untuk kita lakukan operasi. Nah, jadi kenapa pada akhirnya bila berat sekali terus tidak bisa teratasi dengan obat, kita harus operasi, karena bila menggunakan obat terus efek sampingnya nanti besar. Nah, sehingga kalau memang memungkinkan ya kita lakukan operasi, yaitu operasi pelapisan sendinya. Ya, jadi orang kalau udah dengar operasi kan wah ngeri nih, operasi diganti sendi lututnya. Sebenarnya enggak se-horor itu ya operasinya itu. Ketakutan nanti. Ya, karena yang rusak itu kan tulang rawannya. Ya, tulang rawannya itu nanti yang diganti sama implan, jadi dilapisi seperti itu. Dilapisi tujuannya agar bagian yang bergesekan atau menumpu antara tulang paha dan tulang kering itu dia jadi terlapisi tulangnya, nggak langsung tulang ketemu tulang sehingga menyebabkan nyeri itu, sehingga nanti implan ketemu implan. Nah, itu harapannya dengan mengganti atau melapisi sendi itu nyerinya dapat berkurang, kemudian fungsinya bisa normal lagi. Kembali ya. Cuman memang yang perlu diketahui untuk operasi ini atau yang disebut dengan TKR sebutannya, itu dia punya masa, punya istilahnya ya kayak onderdil itu kan ada masa ausnya gitu ya. Jadi nggak selamanya itu, rata-rata bertahan 10 sampai 15 tahun. Seperti itu. Ya, tergantung pemakaian. Maksudnya tergantung pemakaian. Ya kalau pasiennya sudah tidak terlalu aktif, kegiatannya hanya bisa bertahan lama itu bisa lebih lama. Cuman kalau pasiennya aktif sekali, masih lari atau gitu, ya itu akan memperpendek. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk operasi ini sudah bisa kita lakukan di RSUD Jombang.
untuk operasi pelapisan. Bisa langsung ke sini ya? Ya, bisa. Nanti kita lihat apakah memang sudah perlu dilakukan ini. Ini karena ini tindakan yang terakhir. Jalan terakhir. Jadi kalau ada pasien OA lutut, nggak langsung kita operasi itu, justru latihannya dulu, terus kita coba dengan obat. Ada fase-fasenya ya, iya. Tadi. Kalau itu sudah mentok, baru yang terakhir kita tawarkan. Kalau memang memungkinkan untuk operasi ya. Ya, seperti itu. Oke. Terakhir Dok, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada pesan untuk pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa ini, monggo disampaikan. Ya, jadi mungkin saya bisa sedikit berpesan bahwa seperti pesan orang tua kita bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, karena kalau sudah sekali terkena ini biasanya penyakit ini akan sifatnya progresif. Jadi masih progresif akan bertambah berat gitu ya. Jadi selagi kita belum terkena ini, sebaiknya kita lakukan pencegahan seperti yang tadi saya sudah jelaskan dengan latihan, kemudian mencegah atau menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa mencetus atau menyebabkan penyakit ini. Nah, itu mungkin pesan saya seperti itu. Dan bila mulai sudah ada gejala, misalnya mulai terasa nyeri seperti itu, jangan diabaikan. Gitu. Jangan nunggu sampai langsung sampai bisa berat. Ke RSUD sini ya. Bisa nanti konsultasi langsung ke poli ortopedi. Ya. Karena kalau sudah terkadung berat ya nanti pengobatannya juga lebih rumit, lebih lama. Karena kalau masih awal-awal itu biasanya masih grade awal pun pengobatannya bisa lebih simpel, lebih penyembuhannya juga lebih baik seperti itu. Jadi kalau udah mulai terasa langsung bisa ke poli ortopedi RSUD Jombang. Bertemu jenengan ya. Itu tadi pemirsa perbincangan yang sangat-sangat seru tadi, memperbincangkan tentang OA lutut. Ya pemirsa, kita akhiri perbincangan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube RSUD Jombang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.